Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun kalian berada? Semoga para sahabat YouTube sehat dan panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kami akan silaturahim berziarah ke daerah Pejaten Pasar Minggu, tempatnya di depan Mall Pejaten Village, Makam Pangeran Wiraguna. Ya, mari sahabat YouTube kita ke Makam Pangeran Wiraguna, kita lihat di dalamnya maupun di sekitar pemakaman atau Makam Pangeran Wiraguna. Mari. Ya, para sahabat YouTube dimanapun kalian berada, kita sudah berada di depan Makam Pangeran Wiraguna. Ya, yang kita lihat bersama ini ada pemberitahuan tujuan ziarah kubur: satu, mengingatkan kematian; dua, menuju anak soleh; tiga, menuju syukur kepada Allah; empat, menuju kemuliaan di sisi Allah. Bisa kalian baca. Dan ini pun sekitar Makam Pangeran Wiraguna juga banyak almarhum-almarhumah yang dimakamkan di sekitar sini. Ya, untuk lebih jelasnya, mari para sahabat YouTube kita lihat ke dalam Makam Pangeran Wiraguna yang di mana wilayah ini berada di Pejaten, Kecamatan Pasar Minggu, atau di depan Mall Pejaten Village. Mari sahabat YouTube kita masuk. Ya, inilah para sahabat YouTube Makam Pangeran Wiraguna. Di sini pun juga penjaga di Makam Pangeran Wiraguna juga memberikan peringatan banyak orang tersesat karena mereka mengharapkan berkah dari makam, seperti berkahnya maunah, karomah, ilmu, harta, atau seseorang. Maka jadilah ziarah ke makam untuk mengingat kematian. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, yang mengurus Makam Pangeran Wiraguna ini sudah memberikan peringatan bahwa kita berziarah kubur ke makam-makam para wali atau leluhur dahulu atau para pahlawan-pahlawan dulu Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana berjuang untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, buat agama Islam, penyebar agama Islam, kali Allah, dan dikembalikan lagi kepada manusia. Hanya satu, doa. Doa akan kembali kepada manusia itu, tapi yang lain selain doa akan kembali kepada Allah. Maka dengan kita berziarah kubur Makam Pangeran Wiraguna, bukan kita meminta kepada beliau, kita mendoakan beliau, baik maupun petilasan ataupun jasad para wali-wali Allah, para leluhur maupun pahlawan terdahulu. Ya, kita mendoakan baik pun petilasan, karena meskipun hanya petilasan, banyak orang berziarah para ustaz, para kiai, para habaib, berarti di masa hidupnya mereka itu orang-orang baik. Pembuktiannya apa? Ketika sudah meninggal, para wali-wali Allah, para leluhur, para pahlawan terdahulu banyak yang menziarahi. Kenapa? Jasa-jasa mereka menyebarkan agama Islam, membela untuk kemerdekaan Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pesan dari Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Haji Muhammad Soekarno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa-jasanya para pahlawan terdahulu, para wali-wali Allah, para leluhur terdahulu. Makanya kita sebagai generasi muda
Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Karena apa? Bangsa Indonesia ini terkenal dengan ramah tamahnya, akhlaknya, adabnya. Itu yang negara lain yang disukai oleh kita, negara Indonesia atau negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat pesan para ulama, para habaib, NKRI, harga mati. Gitu. Ayo pererat, rapatkan barisan, pererat persaudaraan, silaturahim, ukhuwah persaudaraan, baik sesama agama Islam maupun sama agama-agama yang lain, sama suku-suku yang lain. Jangan pernah melupakan Pancasila, karena dengan Pancasila itulah suku, bangsa, berbagai macam bahasa, agama di negara Kesatuan Republik ini kita bersatu. Kita saling hormat, menghormati, saling menghargai. Ya kurang lebih seperti itu. Kita bersyukur pengurus makom di sini memberikan peringatan yang seperti tertulis, para sahabat bisa lihat dan membacanya sendiri. Alhamdulillah beliau yang mengurus makom Pangeran Wiraguna mengingatkan bahwa kita berziarah itu bukan mengharapkan maunah, pertolongan, karomah, ilmu, harta, bukan, tapi untuk mengingatkan mati, karena suatu hari nanti kita akan berada di alam kubur atau alam barzah. Ya para sahabat YouTube, bisa kalian lihat, inilah ada ranjangnya, di bawah ranjang pun juga ada makom beliau di kolong ranjang. Bisa para sahabat YouTube lihat di bawahnya. Ya inilah misteri di balik misteri gitu. Kenapa saya bilang misteri di balik misteri? Karena Pangeran Wiraguna ini ada berbagai macam cerita atau sejarah yang berada atau beredar di masyarakat. Satu versi mengatakan beliau ini Pangeran Wiraguna itu tuan tanah yang berasal dari Belanda bernama Henry Lucas Cardell. Akan tetapi beliau bermualaf atau masuk Islam. Dan kenapa beliau keturunan Belanda, tuan tanah yang tadi bernama Henry Lucas Cardell itu dikenal Pangeran Wiraguna? Karena beliau ini kelebihannya arsitektur. Nah, beliau sempat ke Keraton Banten. Nah, beliau merapikan Keraton Banten, memugar. Nah, akhirnya Sultan Banten memberikan gelar kepada beliau Pangeran Wiraguna. Jadi Sultan Banten lah yang memberikan gelar Pangeran Wiraguna. Beliau menurut sejarah dan menurut daftar perpustakaan yang ada di negara Indonesia ini, beliau asal dari Belanda, tuan tanah yang bernama Henry Lucas Cardell. Beliau beragama Islam, bermualaf, dan didapat gelar dari Sultan Banten, dan berguru pun pada Sultan Banten, memperdalam agama Islam. Dan menurut sejarah, Ragunan atau Taman Marga Satwa Ragunan itu berasal atau asal muasalnya dari nama gelar beliau Pangeran Wiraguna. Karena sebelum Ragunan itu berada, beliau ini sudah ada di sini. Karena Ragunan itu pindahan dari Cikini, pindahan dari Gubernur Ali Sadikin. Dari Cikini dipindahkan ke wilayah Kampung Kandang situ. Dan nama Ragunan itu yang tadi saya sampaikan berasal dari atau terinspirasi dari nama beliau atau gelar beliau Pangeran Wiraguna. Akan tetapi ada versi lain juga bahwa beliau Pangeran Wiraguna ini keturunan dari Majapahit, raja atau Brawijaya yang kelima. Nah, beliau ini setelah Majapahit itu kalah dengan Kerajaan Demak,
Nah, beliau itu hijrah ke sini gitu. Dulu di daerah sini penyebaran Islam itu versi, dan termasuk yang menjaga Makom Pangeran Wiraguna pun dia menceritakannya keturunan dari Majapahit Brawijaya yang kelima. Akan tetapi kalau di daftar perpustakaan Indonesia atau NKRI ini, beliau ini berasal dari Belanda atau tuan tanah, karena dulu tanahnya beliau luas waktu zaman kolonial Belanda itu. Nah, beliau yang tadi saya bilang bernama Hendrik Lucas Cardel, bermualaf Islam atau masuk agama Islam, dan dapat gelar dari Sultan Banten, dan memperdalam Islam berguru pada Sultan Banten juga. Nah, beliau juga merapihkan Keraton Banten itu pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, ayahandanya Sultan Maulana Mansuruddin, Syekh Maulana Mansur atau Aki Buyut Mansur, Sultan Haji. Kalau Sultan Ageng Tirtayasa kan Sultan Banten yang ke-6, Syekh Maulana Mansuruddin Sultan Banten yang ke-7. Pada zaman beliau ini memugar Keraton Banten. Itu yang bisa dapat saya sampaikan kepada sahabat-sahabat YouTube, kurang lebihnya sejarah singkat. Yang tadi saya bilang, di balik misteri ada misteri. Berarti apa? Hanya Allah yang maha mengetahui. Kita sehebat-hebatnya keilmuan kita manusia, tetap Allah yang lebih maha mengetahui. Akan tetapi hikmahnya apa? Yang saya bilang, meskipun hanya petilasan ataupun ada jasadnya dikubur di situ, baik kita berziarah kubur ke para wali-wali Allah, ke para pahlawan terdahulu maupun terdahulu, ya nggak ada ruginya buat kita. Kenapa? Kita mendoakan gitu. Dan doa yang kita sampaikan, insya Allah ridho, ikhlas lillahi ta'ala, doa itu pun akan kembali kepada kita. Nggak akan kembali, karena yang saya bilang, doa yang kita sampaikan Allah pun akan membalikan lagi, karena hanya doa yang Allah balikan. Selain itu semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi buat saya, perbanyaklah kita berziarah kubur, terutama ya ke orang tua kita, leluhur kita yang sudah meninggal dunia, almarhum almarhumah. Kita doakanlah orang tua kita yang sudah meninggal dunia, almarhumah leluhur keluarga kita. Barulah kita mendoakan atau berziarah ke tempat-tempat lain atau makam-makam para wali, para leluhur terdahulu, para pangeran, para ratu, maupun para pahlawan. Banyaklah negara kesatuan Republik Indonesia ini kalau kita pengen berziarah. Dan hikmah dari berziarah juga pun, sekeras-kerasnya hati manusia, ketika dia memperbanyak ziarah itu, hatinya insya Allah akan dilembutkan sama Allah, jadi tidak terlalu keras. Maka buat para sahabat YouTube yang hatinya tuh keras, batu, perbanyak aja berziarah, perbanyak mendoakan orang lain. Insya Allah hati nih kita yang keras, yang batu, susah kalau dibilangin sama orang, insya Allah akan dilembutkan sama Allah. Saya yakinin itu. Jadi ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman kita ini kita damai, tenang, tentram. Tidak seperti pada leluhur terdahulu zaman penjajahan. Mereka berjuang buat agamanya, buat negara kemerdekaan, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, demikian para sahabat YouTube, pesan buat saya pribadi maupun para sahabat YouTube. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita doakanlah para wali-wali Allah, para leluhur terdahulu, para pahlawan-pahlawan yang telah berjuang
buat kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, buat agama dinul Islam atau agama Islam. Kita patut bersyukur karena di zaman sekarang kita tenang, tentram, damai tanpa adanya penjajahan. Jadi sudah sepatutnya kita mendoakan mereka. Siapa ya? Para pahlawan terdahulu, para leluhur terdahulu, para wali-wali Allah. Dengan wasilah perantara mereka lah kita bisa hidup tenang di zaman sekarang ini. Maka pesan saya pribadi dan para sahabat YouTube dimanapun berada, ayo kita rapatkan barisan, kita perkuat tali persaudaraan sesama bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau, ayo sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada, jangan mau. Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati, NKRI harga mati. Kita patut bangga menjadi bangsa Indonesia. Jangan pernah melupakan nih lambang negara kita, Pancasila, jangan pernah melupakan. Gitu. Karena Pancasila itu nggak sembarangan. Bung Karno beserta para ulama sepuh terdahulu, Wahid Hasyim, Kiai Khalil Bakal Madura, dan banyak para ulama sepuh terdahulu nggak sembarangan membuat Pancasila itu. Jadi kita generasi muda jangan pernah merubah Pancasila. Itu pesan saya. Kalau ketika Pancasila itu dirubah, siap aja negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan hancur, terpecah belah. Karena apa? Karena kita nggak menghargai jasa para pahlawan terdahulu. Itu pesan saya. NKRI harga mati, Pancasila jangan pakai dirubah kembali. Pancasila sekali Pancasila, tetap Pancasila. Karena apa? Itulah Pancasila yang memperkuat, memperkokoh kita. Banyak suku, banyak bahasa, dari Aceh sampai Papua. 5 agama, kan, berbagai macam agama. Kita hidup rukun, toleransi. Karena apa? Ya ini adanya Pancasila. Ketika Pancasila dirubah, siap-siap aja. Saya yakini negara Kesatuan Republik Indonesia akan terpecah belah, bahkan bisa hancur. Yang sedih siapa yang kecewa? Mereka, para pahlawan, para wali-wali Allah, para leluhur terdahulu. Karena apa? Ya karena jasa mereka. Tapi kita yang sudah menikmati hidup tenang di zaman saat ini, kita ingin merubahannya dengan segampangnya. Ingat saudara, saya juga mengingatkan buat diri saya pribadi. Makanya kenapa saya berziarah kubur, selalu memakai peci hitam, selalu memakai ini gambar atau lambang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Dah, demikianlah para sahabat YouTube. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan dari saya penyampaian. Salam dari kami, salam salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Demikian, semoga para sahabat YouTube dimanapun berada selalu senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan keberkahan, keridhaan, rahmatnya, serta selalu senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan, kebahagiaan, dijauhkan dari segala mara bahaya musibah sekecil apapun, dan selalu sehat, berkah, panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Demikian dari kami, sampai bertemu kembali di channel kami, MG Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.